Tertib acara Wisuda Akbar Pondok Pesantren Al-Uswah Sabtu 17 Juni 2023. Al-Mukarram Qaidi Ma'hadil Uswatil Islamiyah li Ustadzi Syahrial Effendi SPD. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Uswah Ustadz Syahrial Effendi SPD. Al-Mukarram Raisi Komite Bisayyidi Haji Supardi. Yang terhormat Ketua Komite Bapak Haji Supardi. Al-Mukarram Raisil Madrasatil Ibtidaiyatil Islamiyatil Uswah bil Ustadz Dedi Herman SPDI. Yang terhormat Kepala SDIT Al-Uswah Ustadz Dedi Herman SPDI. Al-Mukarram Raisu Rawdatul Atfalil Islamiyatil Uswah bil Ustadz Asep Rosadi. Yang terhormat Kepala KBIT Al-Uswah Ustadz Asep Rosadi. Al-Mukarramul Walidi wal Hadirun. Yang terhormat para wali santri dan hadirin. Al-Mukarram Asatidhu wa Asatidhatu Ma'hadul Uswatil wa Asdiqai Mahbuban. Yang terhormat Ustadz Umi Pondok Pesantren Al-Uswah beserta teman-teman yang saya sayangi. Hayya nashkuru ila Allah li'annahu qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fihi hadhihi al-fursati sa'idah. Nusalli wa nusallimu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat yang banyak sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang Hayya nabda'u hadzal barnamij bil lafzil basmalah. Marilah kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, sanaqra'u tartibul barnamijuhu kama yali. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Barnamijul awal, al-muqaddimah. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang dianggap sedang berlangsung. Barnamijut tali, nasyid bi tullabil uswah. Tafaddalu al-waktu iyyakum. Acara selanjutnya nasyid yang akan ditampilkan oleh santri Al-Uswah. Kepada mereka waktu dan tempat kami persilahkan.
برنامج التالي قراءة القرآن الكريم بعمر عبد العزيز طالب الفصل الأول المدرسة الابتدائية الإسلامية الأسوة. تفضل الوقت إياك. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Umar Abdul Aziz, santri kelas 1 SD IT Al-Uswah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru muttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwidat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhbarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. برنامج التالي كلمة الترحيب من رئيس اللجنة ورئيس روضة الأطفال الإسلامية الأسوة الأستاذ أسف رسدي. تفضل الوقت إياك. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia sekaligus Kepala Sekolah KB IT Al-Uswah oleh Ustadz Asep Rosadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Buah pepaya, buah rambutan. Izinkan saya panitia memberikan sambutan. Udah segitu aja. Nanti disambung oleh para penyambut yang lainnya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, lebih semangat lagi ya. Yang jawab salam masuk surga, yang nggak jawab salam masuk jangan masuk surga juga insyaallah. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bermuwajahah, berjumpa di kegiatan yang insya Allah Allah muliakan ini dalam rangka kegiatan haflah takharruj atau kita bilang wisuda akbar
tahun 2023 Pondok Pesantren Al-Uswah. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai ketua panitia sekaligus pengelola PAUD atau KBIT Al-Uswah memberikan laporan tentang kegiatan kita pada pagi ini. Pada kesempatan ini kita akan mewisuda santriwan dan santriwati tingkat akhir di lembaga di bawah naungan Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Uswah, yaitu ada 17 santri dari tingkat KBIT Al-Uswah yang akan kita wisuda atau serah terimakan kepada orang tua. Yang kedua ada 11 santri dari tingkat STIT Al-Uswah, betul 11 ya. Kemudian yang terakhir ada 14 santri dari tingkat SMP IT Al-Uswah yang akan kita wisuda. Dan kemudian pada kesempatan ini juga kita akan mewisuda anak-anak kita, wisuda tahfiz santriwan dan santriwati tingkat SD dan SMP. Adapun jumlah santri yang akan kita wisuda yaitu ada yang 4 juz, ada 1 santri dari tingkat SMP, kemudian ada 2 juz, ada 9 santri, dan ini adalah syarat kelulusan daripada tingkat SMP. Jadi kalau anak kita belum dapat 2 juz, maka mungkin kelulusannya akan kita tunda. Itu seperti itu. Tetapi jika sudah terkejar targetnya, maka insya Allah itu lulus tanpa syarat. Kemudian ada santri kita yang akan kita wisuda 1 juz dari tingkat SMP, ada 18 santri, dan ada 14 santri yang menghafal 1 juz dari tingkat SD. Jadi untuk itu total daripada jumlah santri yang akan kita wisuda ada 42 santri untuk wisuda tahfiz ya. Jadi itu mungkin laporan dari kami. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi ini Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kami selaku panitia mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para panitia khususnya dan umumnya kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, para donatur juga kami ucapkan ribu-ribu terima kasih. Hanya Allah lah yang bisa membalas jasa kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah melipat gandakan balasannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kami pun memohon maaf apabila dalam hal penyambutan, konsumsi dan sebagainya banyak sekali kekurangan, harap dimaklum karena insya Allah dari tahun ke tahun kita mengevaluasi diri. Silahkan sampaikan kritik dan saran yang positif, kritik dan saran yang membangun, yang santun, insya Allah akan kita terima. برنامج التالي كلمة الترحيب من رئيس المدرسة الابتدائية الإسلامية الأسوة الأستاذ ددي هرمان SPDI. تفضل الوقت إياك. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDIT Al-Uswah oleh Ustadz Dedi Herman SPDI. Ke pasar jernih beli bayam, singgah sebentar beli buku. Di sini kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami diberikan waktu, kesempatan menyampaikan sepatah kata dari Kepala Sekolah SDIT Al-Uswah. Dapat kami sampaikan, kami sangat berbangga hati, berbesar hati. Hari ini adalah hari perdana kami khususnya SDIT Al-Uswah melaksanakan tasyakuran atau syukuran karena hari ini hari perdana kami akan menamatkan anak-anak kami yaitu kelas 6 yang alhamdulillah tahun ini sudah cukup semua rombel kelas 1, 2 sampai kelas 6. Dan sangat kami berbahagia dan bangga terutama kepada santriwan dan santriwati kami khususnya bahwasanya mudah-mudahan untuk yang akan datang yang kedepannya jumlah santri kita akan bertambah pada masa yang akan datang.
Kami sampaikan untuk laporan santriwati kita yang itu di SD, yaitu sebanyak 87 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang hari ini kita pelepasan ataupun kita wisuda kelas 6 itu sebanyak 11 orang. Dan selain itu dapat kami sampaikan dan berbangga juga kita semua dan orang tua yang kita wisuda dari SD tahun kemarin itu ada 2 orang. Tahun ini alhamdulillah meningkat itu sebanyak 14 orang. 6 orang terdiri dari kelas 6 itu terdiri dari 9 orang. Kelas 5 terdiri dari 4 orang dan kelas 1 orang terdiri dari kelas 4. Dan sangat kami banggakan sekali bahwa sesuai dengan tujuan dan amanah dari sekolah, mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita kita semua, anak-anak kita yang kita sekolahkan di sekolah SDIT Al-Uswah ini khususnya menjadi harapan kebanggaan orang tua, terutama dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah prestasi ini sangat kami banggakan dan sangat kami berharap untuk tahun yang akan semakin meningkat. Dan inilah harapan kita bersama, harapan orang tua, terutama kami juga menyampaikan. Dan ini juga menjadi harapan dari almarhum Buya kita, yaitu almarhum Buya Syari Effendi, yang dahulu beliau bercita-cita mewujudkan terutama dasar didirikan SD ini, SDIT Al-Uswah ini, supaya generasi-generasi kita khususnya di Jernih ini bisa menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah hari ini terwujud cita-cita beliau dan kami sampaikan, dan ini kami sampaikan dan kami hadiahkan kepada beliau. Mudah-mudahan jadi amal jariah kepada beliau dan cita-cita beliau sudah terwujud, dan itulah yang telah diamanahkan kepada kami. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi generasi-generasi yang Qurani dan generasi yang berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan dari ide dari beliau tersebut, kalau seandainya tidak ada ide ataupun gagasan untuk mendirikan SDIT Al-Uswah yang sampai hari ini, mungkin barangkali tidak ada peserta-peserta wisuda tahfiz kita hari ini. Dan inilah dari jeripaya beliau dahulu, dan kami bergabung dulu tahun 2015, dan tahun 2017 kami diamanahkan sebagai kepala sekolah SDIT Al-Uswah, dan beliau kemudian meninggalkan kita semua. Tentu amanah-amanah beliau ataupun cita-cita beliau yang harus kita lanjutkan menjadi PR kepada kita bersama. Dan hari ini perdana, alhamdulillah, mudah-mudahan akan menjadi amal jariah. Kita doakan kepada almarhum Buya Syari Effendi menjadi ladang amal yang akan bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Kemudian kedua, kami sampaikan kepada seluruh majelis guru, tentunya kepada majelis guru SDIT Al-Uswah yang sudah bersikeras bekerja keras bersama-sama, karena bukan karena kerjasama dari kita semua, anak-anak kita tidak akan mungkin sampai kepada titik ini. Baru kemarin rasanya anak-anak kami ini yang kelas 6 ya, kecil, bahkan sekolah masih diantar sama orang tua ya Bu ya, atau bahkan masih ada yang masih ngompol di celana. Kami masih ingat itu Pak, kelas 1. Tapi sekarang kita lihat anak-anak kita Pak, alhamdulillah menjadi generasi-generasi yang tumbuh berkembang dan penghafal Al-Quran pula. Mudah-mudahan kita bersama di sini menjadikan motivasi bagi generasi lain, terutama orang tua. Mari kita jadikan anak-anak kita ini lebih dekat dengan agama, lebih cinta kepada agama. Pesantren pertama yang akan didapatkan anak-anak dari tingkat dasar kita adalah di SDIT Al-Uswah. Sekolah umum barangkali tidak ada sekolah pelajaran fikih, tidak ada pelajaran bahasa Arab, tidak ada pelajaran SKI, akidah dan segala macamnya, dan itu akan ditunjang dengan pendidikan PDTA atau MDTA. Dan alhamdulillah sekolah kita kalau sudah masuk SDIT Al-Uswah, dia sudah mendapatkan 2 ijazah, ijazah umum SDIT Al-Uswah dan ijazah pondok.
dan sudah akan menjadi syarat atau untuk kelanjutan untuk sekolah yang akan datang, itu sudah akan memenuhi syarat. Dan sudah keluar surat edaran terbaru dari dinas bahwa untuk melanjutkan sekolah SMP harus disertai dengan ijazah MDTA. Jadi mungkin barangkali anak-anak kita yang sudah SD mau melanjutkan SMP tidak akan perlu khawatir lagi karena sudah ada 2 ijazah. Dan hari ini kami kembalikan kepada orang tua. Hari ini kami sampaikan inilah prestasi ini yang dapat didapatkan mereka di sekolah SDIT Al-Uswah. Dan kami juga berpesan, mungkin barangkali nanti ada melanjutkan di luar, tetap ambil yang baik, yang positif yang ada pada diri kita. Tetap jaga ibadahnya, tetap jaga Al-Qur'annya. Jangan sampai nanti memasuki sekolah baru, maka kebiasaan-kebiasaan baik, praktek baik yang ada di sekolah ini ditinggalkan dengan seluruhnya, bahkan barangkali tidak terlaksana. Dari itulah yang kita khawatirkan barangkali, supaya berkesinambungan, berkelanjutan. Harapan kami, anak-anak kami, mari kita lanjutkan ke sekolah kita, ke pondok kita, pesantren IT Al-Uswah. Setuju, Bu? Iya, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita melanjutkan ke sekolah kita, pondok pesantren Al-Uswah. برنامج التالي كلمة الترحيب من رئيس كوميتي بسيدي Haji Supardi. تفضل الوقت إياك. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Komite oleh Bapak Haji Supardi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillah ajmain, amma ba'du. Dari semenjak tahun 2000 ataupun tahun berdirinya pondok pesantren IT Al-Uswah ini, komitenya kok nggak pernah berubah. Apa nggak ada yang lain? Mungkin pertanyaan ini ada terbenak ataupun terpikirkan di salah satu, yaitu masyarakat Sungai Jernih. Hal ini saya sampaikan, saya sebenarnya sudah mengundurkan diri dari komite, namun mengingat kecintaan saya kepada LD Al-Uswah ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Begitu juga yang diamanatkan oleh almarhum, yaitu Bapak pimpinan Pondok Pesantren Buya Sari Effendi yang telah wafat, telah saya sampaikan juga kepada penerusnya. Namun keduanya sama-sama mengatakan untuk komitenya Bapak aja dulu. Ya, saya juga merasa kurang aktif. Saya terus terang kurang aktif di dalam masalah yaitu yang ada dalam pesantren ini. Tetapi saya juga memantau keadaan apa yang terjadi di pondok pesantren IT Al-Uswah pada saat ini. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif. Sambutan dari masyarakat, khususnya yang ada di Sungai Jernih dan pada umumnya yang ada di lingkungan Pasir Sialang ini, yang telah sudi menitipkan anak-anaknya untuk belajar dan menuntut ilmu di pondok pesantren IT Al-Uswah ini, dari tahun ke tahun menunjukkan grafik yang signifikan. برنامج التالي مزهار النشيد لطلاب الأسوة. تفضلوا الوقت إياكم. Acara selanjutnya nasyid yang akan ditampilkan oleh santri Al-Uswah. Syukran wahai guruku
Demi aku, kau rela disengat matahari. Hujan pun tak dapat membatasimu. Demi aku, anakmu. Ayah, akan selalu kujaga nasihatmu di setiap nafasku. Di relung hati akan kuhangatkan namamu. Akan kukorbankan semua impianmu. Ayah, hari ini aku belum bisa buat ayah senang dan bangga. Betapa mulianya hatimu, kau korbankan semuanya demi anakmu. Kau rela banting tulang untuk anakmu. Terima kasih ayah untuk semua kasih sayangmu. Ibu, adapun aku, wahai ibu, masih saja ingin bernaung di hari siangmu. Sebab cinta telah kau limpahkan sepenuh hati. Dengan apa kami balas air susumu, ibu? Segala kecil untuk dibandingkan, wahai ibu. Keringat dan air mata yang kau tumpahkan adalah sungai pelayaran kami menuju lautan. Maka dengan darah akan kami basuh dosa anakmu, ibu. Ibu, kini kami telah pergi menuju Rabbul Izzati. Bila Allah telah berkenan mengambil diri dan jiwa ini, maka keridhaanmu adalah satu bukti bagiku. Semoga Allah mempertemukan kita di jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Guru, pengorbananmu tak pernah kau perhitungkan. Perjuanganmu tak pernah kau hendingkan. Wajahmu kau hiasi dengan canda tawa, menutupi kelelahan dalam dada. Membimbing kami penuh kasih sayang. Kau curahkan jiwa dan ragamu. Guruku, apa yang harus kulakukan padamu? Aku tak patuh, aku tak sanggup. Betapa besar jasamu untuk kubalas semua itu. Oh guruku, tiada kata yang pantas kuucapkan padamu. Hanya ridhamu atas segala ilmu yang kau berikan. Terima kasih kami ucapkan. برنامج التالي تخرج روضة الأطفال الإسلامية الأسوة للأستاذة Lia Mulyaningsih wa Fitria. Tafaddala al-waktu iyakuma. Acara selanjutnya wisuda KBIT Al-Uswah oleh Umi Lia Mulyaningsih dan Umi Fitri. Waktu dan tempat kami persilahkan.
أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fasarna bihi naqa'an fawasaqna bihi jam'an innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyahid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussira ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pembacaan puisi. Guruku tersayang karya Abun Nada. Mereka telat istirahat karena belajar untukku. Mereka bersiap pagi sekali agar tak telat menemuiku. Perjalanan mereka kadang sulit. Mereka berangkat meskipun sakit. Kadang tingkahku membuat mereka sedih. Mereka tetap sabar menemaniku. Mereka menginginkan aku pintar membaca. Mereka mengajarinku tata krama. Mereka bukan orang tuaku, tetapi begitu sayang padaku. Mereka adalah guruku, jasanya akan ku kenang selalu. Pembacaan pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar, bunga melati, harum wangi di ruang tamu. Usahamu gigih setiap hari mendidik kami tanpa jemu. Untuk bunga dari taman, untuk Umi kami hadiahkan. Pesanmu jadi pedoman, terima kasih kuucapkan. Buah rambutan, buah selasih, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برنامج التالي تخرج تحفيظ لأستاذة عفيفة فطري أولياء أفندي. تفضلي الوقت إياك. Acara selanjutnya yaitu wisuda tahfidz oleh SMP IT Al-Uswah dan SD IT Al-Uswah oleh Umi Afifah Fitri Aulia Effendi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada anak-anak yang namanya Umi sebutkan, harap maju ke depan. War'an Satria Irfansyah
bin Widianto kelas 6 SD IT Al-Uswah dengan jumlah hafalan 1 juz. Muhammad Iqbal Attaya bin Haryadi kelas 6 SD dengan hafiz Quran 1 juz. Ramadan bin Risman Suganda kelas 6 SD dengan hafalan 1 juz. Muhammad Husna Panjaitan bin Muhammad Hanan kelas 6 SD dengan hafiz Quran 1 juz. Andaka Riani bin M. Harisman kelas 6 SD IT Al-Uswah dengan jumlah hafalan 1 juz. Khairul Azhar bin Wanhar kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Muhammad Rizki Ananda Siregar bin Surya Dharma Siregar kelas 7 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Fania Larissa Sirait binti Ramli Sirait kelas 4 SD IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Miftahul Khairiyah binti Yusi Helmi kelas 5 SD dengan hafiz Quran 1 juz. Ika Ferliani binti Sumiyani kelas 5 SD IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Cinta Nurjannah binti Nurmawati kelas 5 SD IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. An-Nisa Zahra binti Suryani kelas 5 SD IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Naila Az-Zahra binti Mujiono kelas 6 SD IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Nabila Adistia binti Budi Susanto kelas 6 SD IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Alfia Dea Fadila binti Dedi Saputra kelas 6 SD IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Aisyah Cinta Ramadhani binti Ngatirin kelas 6 SD IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Zia Viola binti Suhardin kelas 7 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Fatihah Nur binti Anggiat Roy Saputra kelas 7 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Widya Yuliarti Safitri binti Soni Saputra kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 2 juz. Sela Handayani binti Selamat Sugiarto kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Riani binti Amri Marpaung kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Nazli Khairun Nisa binti Sumarwanto kelas 8 SMP dengan hafiz Quran 1 juz. Meisha Ayu Seftiani binti Suryadi kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Maila Indriani binti Enman kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Malika Dia Ulhaq binti Edi Hartono kelas 8 SMP dengan hafiz Quran 1 juz. Lingga Kumala binti Suzi kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Kiki Nurhayati binti Selamat Rianto kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Kaila Ramadhani binti Tommy Ramadhani kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Fika Dwi Ananda binti Safrizal kelas 8 SMP IT Al-Uswah dengan hafiz Quran 1 juz. Cika Pratiwi binti Sudirman kelas 8 SMP dengan hafiz Quran 1 juz.
Chelsea Aulia binti Khairul, kelas 8 SMP Italuswa dengan hafiz Quran 1 juz. Aulia Putri Sutajaya binti Sutrisno, kelas 8 SMP IT Al-Uswa dengan hafiz Quran 1 juz. Yosika Suganda binti Risman Suganda, kelas 9 SMP IT Al-Uswa dengan hafiz Quran 2 juz. Wardatul Jannah binti Suherman, kelas 9 SMP IT Al-Uswa dengan hafiz Quran 2 juz. Sofi Isnaini binti M. Jais, kelas 9 SMP IT Al-Uswa dengan hafiz Quran 2 juz. Salwa Faila Epriza binti Romi Devrianto, kelas 9 SMP dengan hafiz Quran 2 juz. Salsabila Tunisia Putri binti Immanuddin, kelas 9 SMP IT Al-Uswa dengan hafiz Quran 2 juz. Nurul Aisyah Dila binti Sawal, kelas 9 SMP IT Al-Uswa dengan hafiz Quran 2 juz. Ikhlas Khairus Sanifah binti Irwan Sakti, kelas 9 SMP IT Al-Uswa dengan hafiz Quran 2 juz. Aulia binti Boman, kelas 9 SMP IT Al-Uswa dengan jumlah hafalan 2 juz. Huwaidah Sya'baniyah binti Asep Rosadi, kelas 8 SMP IT Al-Uswa dengan hafiz Quran 4 juz. Taslimut tullabil ilal walidi li ustadzati Sucitriana li ustadzati Nurul Hadianti. Tafaddala al-waqtu iyakuma. Acara selanjutnya serah terima santri kepada orang tua sekaligus oleh Umi Suci Triana dan Umi Nurul Hadianti. Waktu dan tempat kami persilakan.
Acara selanjutnya sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Uswah oleh Ustadz Syahril Effendi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak afdol rasanya acara kita pada hari ini kalau kita tidak mengisi dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling menasihati di dalam kebenaran dan kita saling menasihati dalam kesabaran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan sesungguhnya saling memberikan peringatan antar sesama mukmin sangatlah bermanfaat. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan kepada kita, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan kepada kita dua pegangan hidup agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga pernah membeli sepeda motor baru ataupun mobil baru. Nah, di situ juga terdapat buku petunjuk untuk penggunaannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, maka Allah juga telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, pegangan hidup kita, agar kita bisa selamat, tidak tersesat selama-lamanya baik di dunia maupun akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dari ayat yang Allah sampaikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bagi manusia, hamba-hamba Allah yang tidak ingin mempelajari ilmu agama, yang tidak peduli, enggan untuk belajar agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dan membangkitkan orang-orang tersebut nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa kita pahami bahwasanya kalaulah kita tidak ada usaha untuk mensekolahkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, untuk sekolah di sekolah-sekolah yang dimana di sana diajarkan ilmu-ilmu agama, maka kita harus waspada dan berhati-hati dengan sanksi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggan, tidak mau menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dalam keadaan buta. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga telah sepakat bahwasanya orang-orang yang paling bodoh yang sebenarnya, ulama mengatakan orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak peduli dengan urusan agamanya, tetapi dia lebih sibuk dengan urusan dunianya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini telah disepakati, salah satu perkataan para sahabat, para ulama ini adalah orang-orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mau belajar agama, tidak peduli dengan urusan agamanya, urusan akhirat, sedangkan dia lebih sibuk untuk urusan duniawinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mempermasalahkan biaya untuk mensekolahkan anak kita. Yang penting anak kita bisa untuk menyicipi ilmu agama yang disyariatkan kepada kita, agar anak-anak kita dan bahkan kita sendiri, agar kita tidak terjerumus ataupun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang Ustadz mau tanya kepada anak-anak yang SMP. Mana yang SMP, angkat tangan? Nah, yang laki-laki. Yang laki-laki mana? Nah, ini di sini sebagian ya. Pertanyaan Ustadz adalah, kalian tahu nggak mana kasih sayang orang tua atau guru yang sebenarnya? Paham apa tidak? Mana kasih sayang orang tua dan guru kepada kalian yang sebenarnya? Ustadz tidak ingin kalian salah paham. Kalian di sini dididik, dibimbing, diajarkan, diberikan pengetahuan tentang ilmu syariat Islam, diajarkan agama agar kita bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini, dan supaya kita tidak tersesat nantinya untuk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, ketika kalian dipaksa untuk melakukan kebaikan-kebaikan ataupun menjalankan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini, maka ketika hati kalian untuk menjalankan perintah tersebut ikhlas, maka insya Allah kalian akan mudah untuk menempuh jalan untuk menuju surga. Akan tetapi Bapak dan Ibu, kadang ada anak kita yang ketika saya mau sekolah di pesantren asalkan saya dibelikan HP. Ketika anak kita sudah memberikan syarat kepada kita untuk melakukan sesuatu, lebih baik Bapak dan Ibu jangan turuti. Karena apa? Karena dia tidak ikhlas, karena dia terpaksa. Dan kita harus tahu sesuatu yang kita kabulkan, permintaan yang dikabulkan oleh orang tua kepada anaknya, maka kita harus mempertimbangkan apakah dengan cara tersebut akan menjadikan dia lebih dekat kepada Allah ataupun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada kesalahan kita sebagai orang tua juga, yang mana ketika kita selalu menuruti semua keinginan anak kita, ingin sekolah di tempat yang bebas, sekolah di mana di sana bisa sebebas mungkin untuk merokok, bebas memakai HP dan pacaran. Akan tetapi Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui, kita dengan cara kita memutuskan mensekolahkan anak-anak kita kepada sekolah-sekolah yang bebas tanpa ada pengawasan, bahkan sangat sedikit di situ diajarkan ilmu agama, sangat sedikit, sangat minim di situ diajarkan tentang syariat Islam. Akan tetapi kita malah menuruti keinginan anak-anak kita, padahal sebenarnya kita sama saja menjerumuskan anak kita, dan bukan itulah kasih sayang yang sebenarnya. Kalau kita sayang kepada anak-anak kita, maka mari kita didik mereka dari awal, dari dini, dari kecil, memang terjaga dari perilaku-perilaku ataupun godaan-godaan yang selalu datang kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa pesan untuk kita semua, terkhususnya untuk diri Ustaz sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pesan Ustadz kepada santri dan santriwati yang telah menyelesaikan pendidikan di KBIT Al-Uswah, SDIT Al-Uswah, dan juga SMP IT Al-Uswah, agar anak-anak Ustadz nanti setelah keluar tamat dari pondok pesantren Al-Uswah ini untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya. Karena sholat 5 waktu inilah salah satu hubungan kita yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melalaikan sholat 5 waktu ini, ketika kita putuskan hubungan kita dengan Allah, maka sudahlah alamatnya kita akan tersesat dan semakin jauh dari kebenaran. Maka itulah pesan Ustadz kepada anak-anak Ustadz sekalian, agar bisa menjaga sholat 5 waktunya. Kapanpun, dimanapun kalian berada, usahakanlah untuk sholat di awal waktu.
Ini pesan Ustadz kepada santri santriwati yang akan tamat, dan khususnya kita semua, agar kita menjaga sholat kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan Ustadz juga kepada santri dan santriwati yang akan tamat pada hari ini, yaitu agar mengamalkan ilmu yang telah kalian dapatkan, yang tidak lama, hanya beberapa tahun yang kalian dapatkan dari sini, walaupun sedikit, akan tetapi dapat kalian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini harapan Ustadz kepada anak-anak Ustadz sekalian, yaitu untuk mengamalkan. Pilihlah teman, pergaulan kalian di luar itu teman-teman yang baik, pergaulan-pergaulan dan lingkungan-lingkungan yang baik, agar kalian juga terjaga nantinya sampai kalian dewasa. Bapak dan Ibu serta anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, dan ini lagi satu pesan terkhusus buat anak-anak Ustadz santriwati yang perempuan, agar menjaga auratnya secara sempurna. Jagalah aurat kalian secara sempurna, karena tidak sedikit yang Ustadz temukan, ada beberapa alumni ataupun mungkin tamatan kita yang hanya memakai pakaian syar'i di dalam saja, akan tetapi ketika telah keluar dari pondok pesantren malah terpengaruh oleh lingkungan dan teman-teman sekitarnya. Jadi ini pesan Ustadz kepada santriwati khususnya, kalau kalian sayang kepada ayah kalian, kalau kalian sayang kepada ayah kalian, jagalah auratnya. Satu helai rambut yang keluar, yang tampak oleh orang yang bukan mahram, maka ini akan menjadi dosa jariah yang akan terus mengalir kepada kedua orang tua kalian. Jadi ini pesan Ustadz, jaga sholat 5 waktu, amalkan ilmu yang telah kalian dapatkan, dan khususnya untuk yang akhwat, untuk selalu menjaga auratnya dimanapun dan kapanpun kalian berada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada ayah dan bunda, kepada orang tua yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik, membimbing, memberikan pembelajaran kepada anak kita, yang telah mempercayakan sepenuhnya untuk mendidik anak kita selama sekolah di Pondok Pesantren Al-Uswa ini. Maka kami mengucapkan kepada Bapak dan Ibu ribuan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian juga selanjutnya, kami selaku guru di Pondok Pesantren Al-Uswah ini juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Maka tentunya ketika di dalam proses pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Al-Uswah ini, kami tentunya pasti ada kesalahan, khilaf dan salah kami di dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Maka kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara selanjutnya penampilan SMP IT Al-Uswah, yaitu syair. Dengan bismillah, syair dibaca, Assalamualaikum. Kata bermula, izinkan hamba untuk bernada dalam acara perpisahan namanya. Teman-teman, kami semua
sekian tahun lamanya kita bersama, pagi dan sore selalu gembira, tiba saatnya kita berpisah. Ayah dan bunda, kami semua berkorban banyak untuk anaknya. Panas dan hujan tiada terasa, supaya anaknya dapat sekolah. Pengorbanan ayah dan bunda semua tiada terbalas oleh Ananda. Atas jasamu ayah dan bunda tercinta, kini anakmu tamatlah sudah. Ustadz dan Umi, guru yang mulia, mendidik kami tiada jemunya. Walaupun kami nakal semua, Ustadz dan Umi, sabarlah sudah. Kepada Ustadz dimohon berdiri untuk menerima persembahan kami. Hanya ini tanda terima kasih kami.
untuk mempererat silaturahmi. Kenang-kenangan untuk diingat di hari depan. Ustadz dan Umi, guru tercinta, izinkan kami untuk melangkah. Segala salah maafkan jua. Doakan kami sampai cita-cita. Jari 10 kami susunkan, kesalahan banyak, selilit badan, sembah dan sujud kami aturkan. Hari ini bertanam tebu, hari esok bertanam serai. Hari ini kita bertemu, harilah esok kita bercerai. Syair dibaca, cukup sekian, salah dan janggal mohon maafkan. Kiranya dapat berjabat tangan, ampun dan maaf kami mohonkan. Ini
tali kalimatut tarhibu min kamatu bimantiqah Bangkinang Bisayyidi Dr. Randus Darusmar MSI. Tafaddal al-waktu iyaka. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Camat, yaitu Bapak Dr. Randus Darusman MSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah situ udah ngobrol, yang ngincu-ngincu belakang tuh udah ngobrol, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahil ajma'in. Yang saya hormati aparat pemerintah yang ada saat ini, ada ketua RW, ketua RT. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan yayasan sekaligus kepala sekolah Ustaz Saryar beserta seluruh kepala sekolah di seluruh tingkatan baik TK maupun SD dan seluruh majelis guru tenaga administrasi yang saya banggakan. Selanjutnya yang saya hormati tokoh masyarakat yang ada saat ini, alim ulama, cerdik pandai. Selanjutnya yang saya banggakan dan saya hormati juga para orang tua, wali murid di seluruh tingkatan, baik itu TK, SD maupun SMP IT. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang yang cerah ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan hidup, kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi nantinya. Selanjutnya selalu beri salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena ini adalah hari terakhir bagi yang lulus tadi, saya ingin satu orang, mana orang tua yang TK lo, satu orang maju ke depan, yang laki-laki, satu orang TK. Coba siapa yang berani? Satu orang, coba satu orang TK sebelum saya pidato. Ya, sini. Bisa naik enggak? Kalau bisa naik, gendong ke atas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqtaina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ada ikhlas enggak? Qul huwallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anas? Boleh, boleh. Ya, yang bagus yang panjang. Adia. Anas aja lah, Anas aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kamu beli kau buku deh nih. Dah beli jajannya? Ya, Salim. Ya. Nah, siapa namanya? Jawa apa Ocu? Jawa. Kamu kan SD udah tamat nih. Nah, saya tanya kalau kamu SD apa tamat tuh? Rukun Islam berapa? Coba bacakan. Udah SD nih. Masa SD tamat Islam? Coba. Syahadat
sholat, puasa, zakat, haji. Kelima tuh. Kalau satu lah satu. 1. Syahadat. Ya. 2. Zakat. Ya. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5 naik haji. Bagi yang mampu, bukan semuanya. Ya. Rukun iman, coba. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kitab Allah. 4. Percaya Nabi dan Rasul. 5. Hari kiamat. 6. Qadar dan qadar. Kamu pergi dua yang tadi ya, jangan kamu sendiri pula nih, pergi dua. Sendiri pula tadi. Selanjutnya saya minta yang tamatan SMP. Doa supaya lancar belajar, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabaru. Betul Ustaz. Apa arti itu? Wahai Ustaznya. Jadi betul tak tu? Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Betul Ustaz. Rabbir sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Terus saya minta doa untuk orang tua. Rabbir firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah habis saya ada lagi, wis nih. Sekarang saya ingin menyampaikan sambutan. Saya tunggu guru TK siapa? Kalau sekolah TK. Sini Bu, yang wali kelas SD mana? Kelas 1. Saya ingin memastikan bahwa kita semuanya sebagai pendidik ini, termasuk juga pejabat, bisa memahami program-program pemerintah yang sudah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia maupun kementerian. Apakah ibu-ibu kelas 1 SD, wali kelasnya Marniati sudah tahu apa itu PAUD transisi? Coba. Nggak tahu ya? Saya mewakili. Nggak boleh. Guru SD kelas 1, PAUD transisi. Karena ini kita mau tahun ajaran baru ini, kita harus paham tugas pokok kita. Kita semuanya harus update. Semua itu tinggal dilihat di TV, di HP kita, di smartphone kita, saja. PAUD transisi beberapa waktu yang lalu di Jakarta sudah diluncurkan atau di-launching oleh Kementerian Pendidikan Ristek, bahwa anak-anak kita yang tamatan TK tersebut sewaktu mereka mendaftar di SD atau di MI tidak serta-merta dicocoki dengan calistung. Itu ibu harus paham betul tuh. Tidak serta-merta anak yang mendaftar SD tamatan dari TK tidak boleh langsung dicocoki. Cocoki apa Ustaz? Dipaksakan cocoki, dipaksakan mereka untuk calistung. Itu tidak kewajiban lagi. Kita harus membuat anak PAUD itu masuk SD itu 3 minggu pertama, 1 bulan pertama itu mereka masih bermain, masih happy aja, tidak ada masalah, masih happy, tidak boleh dipaksakan calistung, dan biarkan mereka dulu bermain. Yaitu bulan pertama, 3 minggu pertama atau 2 minggu pertama. Tetapi kalau 2 minggu ada 2 bulan selanjutnya main-mainnya lah, asuh pulangnya jangan sekolah aja lah. Hanya sebulan boleh main-mainnya. Kalau bulan keduanya main-mainnya lah, asuh pulang, baliklah kau lihat dia lah, jangan sekolah lah. Itu. Jadi 1 bulan pertama anak-anak kita itu di tingkat SD itu, kelas 1 SD itu masih dalam suasana bermain dan nyaman bagi mereka. Itu perlu dipahami. Selanjutnya saya sampaikan juga bahwa saat ini pemerintah Republik Indonesia juga sudah mencanangkan Merdeka Belajar. Tidak pernah belajar dulu CDSA dulunya. Merdeka Belajar nih, apakah anak-anak kita dibiarkan bebas berkeliaran? Nah, bebas mereka tuh memilih jurusannya? Saya tidak tahu. Tahu Ustaz, saya tahu nggak? Bebas merdeka itu apa Ustaz? Coba. Belajar merdeka apa tuh? Belajar merdeka tuh. Karena nanti kaitannya yang satu tadi itu adalah salah satu poin
belajar merdeka. Jadi ada keleluasan bahasa Jawa luwes, bahasa Jawa apa luwes di Boro agak apa dia ada kiri kanannya lah gitu. Ada. Jadi anak-anak kita tidak serta-merta mereka dipaksakan kepada salah satu jurusan saja. Biarkan mereka nanti di tingkat SD atau SMP itu cara-cara bermain itu ya sesuai dengan kehendaknya, tapi tidak bebas kan gitu. Jadi ada namanya mereka belajar, dan kurikulumnya pun sudah diapakan. Guru-guru agama dapat semuanya. Dapat Ustaz, saya Merdeka Belajar ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya atas nama pemerintah dan pribadi dan Camat Bangkinang dengan hati yang tulus menyampaikan kepada Yayasan Al-Uswah, lembaga pendidikan di seluruh lini baik itu TK, SD maupun SMP, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi kepada yayasan yang sudah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah amanat undang-undang. Dan Bapak semuanya, Ibu-ibu semuanya, juga tenaga administrasi, semuanya sudah berperan serta, sudah ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih juga kepada orang tua di semua tingkatan. Saya ingin memastikan apakah kita berkomitmen untuk melanjutkan sekolah anak kita. Yang pertama terutama sekali itu adalah yang SMP ini, karena SMP dengan SD itu baru wajib belajar 9 tahun, namanya pendidikan dasar. Kira-kira mana yang SMP ini tadi? Ada pulang-pulang ya. SMP ini SMP semua nih. Kira-kira kalian ingin melanjutkan pendidikan enggak? Ingin? Kurang semangat melanjutkan pendidikan? Ya, mana orang tuanya nih? Dengar nih, ini fakta dan kenyataan nih. Mereka ingin melanjutkan pendidikannya. Melanjutkan pendidikan, monggo, tidak ada larangan. Mau sekolah agama boleh, bagus. Sekolah negeri pun boleh juga. Sekolah swasta boleh juga, tidak ada masalah. Yang penting anak-anak kita mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi, baik itu dari SD ke SMP, min ke Aliyah, mau kayak Saniyah ke Aliyah. Tidak, saya tidak ingin mendengar nanti di Jonyo itu atau di Pasir Salang ini ada anak putus sekolah, karena konsentrasi pemerintah adalah mengentaskan angka putus sekolah tersebut. Kita tidak ingin nantinya di kampung kita ini, di Kecamatan Bangkinang ini banyak anak-anak putus sekolah. Saya mengimbau kepada yang punya sawit, yang kayo-kayo, orang tua kan kayo sedoro, banyak biasa sawit tahu kan, doljonyo. Lanjutkan pendidikan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Kalau anak kita kuliah, itu bukan hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi itu adalah juga salah satu program pemerintah, yaitu mensukseskan program KB. Nah, jadi tanya lah, mana guru Ustaz Dedi lah, kenapa orang kuliah itu sampai apa nama itu sampai ini itu melaksanakan program KB? Apa Ustaz? Terutama pemerintah mencanangkan supaya anak kita sekolah perguruan tinggi. Pertama, program keluarga berencana, tentu mereka sudah punya ilmu ataupun yang bagaimana nanti dalam kelanjutan hidupnya nanti, terutama bisa mengelola baik dari segi ekonominya, baik segi masa depan keluarganya. Tentu menjadi keluarga harapan, keluarga berencana, itu menjadikan nanti kalau sudah pendidikan tinggi tentu bisa membimbing keluarganya kepada keluarga harapan ataupun keluarga sebagaimana mestinya, tanpa termasuk juga dalam menanggulangi pernikahan ataupun pernikahan usia dini. Jadi pemerintah mencanangkan itu dari pendidikan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu pertama sekali tujuannya untuk menghindari pernikahan usia dini. Bapak Ibu diri berbahagia. Selanjutnya saya tadi bukan di sini aja, di beberapa sekolah saya hadiri kemarin 3 sekolah di SD, juga di SMP apa tuh bawah tuh Pak Surya apa itu 3 nama tuh Pasir Salang tuh.
seluruh sekolah, Ustaz, saya mohon maaf nih pada panitia nih semuanya, kepada orang-orang Codiok di kampung saya tidak pernah diberikan sesudah tadi persembahan tuh tepak siri yang namanya tepak siri, tapi isinya apa coba? Kalau ndak ada bapak ibu sio, ambil ambil camat di Minang, ambil di kota tidak ada sio mo. Masa kalian tinggal di kampung ini, bapak ibu tinggal di kampung, ndak ada sio, berkelebihan nama usaha bahasa apa? Terlalu kata apa tuh? Maira aja tuh. Hah? Tahun depan kalau berpisahan pakai siri, kalau tidak ada jemput ke rumah saya. Saya di rumah tuh Pak, seluruh tanaman obat-obatan tuh ada, siri, temulawak, apa lagi itu, daun jarak semuanya ada. Tetangga-tetangga semua ngambil ke tempat kita, kami tak lagi dah. Tahun depan Ustaz tidak ada lagi permen, itu permen tak saya makan tuh, tak saya makan permen tuh, karena saya kecewa tidak ada siri. Lah siri itu bapak siapa sekobeknya Ustaz, lega mulai budak sampai kan. Ini mahal gulu-gulu tuh, gulu-gulu sesak berapa? Ini sudah saya sampaikan kepada waktu tahun dulu, waktu saya baru 4 hari jadi camat, saya sampaikan di sekolah Pak Asep, di sekolah samping SD itu, sudah saya sampaikan di SD itu, sekolah Pak Asep di samping kata camat itu saya sampaikan, tolong kalau kita mengadakan perpisahan ini, tari-tari persembahan ini, yang namanya Pak Sirih itu isinya adalah sirih, bukan permen. Ini koreksi bagi kita semuanya, tahun depan jangan sampai terjadi lagi. Bapak Ibu ini berbahagia. Selanjutnya juga saya sampaikan bahwa tidak semua sekolah bisa saya kunjungi pada perpisahan tahun ajaran ini, yaitu paling ya kalau sekolah agama paling inilah saya kunjungi. Kalau SD berapa ratus mas SD Pak? Banyak SD kita. Orang Kacak tak ada ya? Di Bangkinang 23. Nah, 23. SD yang cuma kunjungi cuma 3-nya, yang bisa camat mandiri 3-nya, dari 23 3-nya. Sekolah agama ada nggak 10? Satu Pak, satu-satu yang sekolah agama. Ayo, yang mana? Ini aja. Di Aluswa. Islam terbagi ini. Alhamdulillah bisa saya kunjungi. SMP atau Senaya berapa? Ada kita 7 atau berapa di sini? 5. Tidak, bukan di Kecamatan Kinang. 5. Cuma 1 saya kunjungi. SMP Bu Rita yang di apa tuh? Teratak apa? Itulah. Jadi karena kesibukan saya mohon maaf kepada majelis guru dan masyarakat, tolong sampaikan karena saya sibuk tidak bisa menghadiri satu persatu sekolah tersebut. Malah ada satu hari itu 3 sekolah saya kunjungi dengan batas waktu yang sangat mepet, 1 jam. Jadi itu saya mohon maaf kepada masyarakat semuanya, tidak bisa bersama-sama dalam perpisahan sekolahnya, baik itu sekolah negeri maupun sekolah agama dan swasta di Kecamatan Bangkinang ini. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada orang tua, saya berpesan betul, tolong lanjutkan pendidikan anak-anak kita ini. Monggo mau lanjutkan di tempat yang sama, sekolah kita ini bagus. Mau tempat lain silakan, yang penting anak-anak kita ini bisa melanjutkan pendidikannya. Dan saya harapkan kalau bisa di Jonioko dari Pasir Salang ini minimal 1 rumah 1 sarjana. Nah itu tekad kita kalau bisa kan. Itu yang terjadi itu. Ustaz tinggal di dalam komplek kok, tidak luar lah. Di luar, sampai tinggal di luar nih, yang di bawah di Pasir Salang ada tinggal nggak? Di Kampung Lamo ada. Tolong sampaikan kepada orang tuanya, kepada wali murid itu, sekolahkan anaknya sampai setinggi-tingginya, kalau bisa mencapai S2. Karena masa depan kita, masa depan bangsa kita ini tidak sama dengan kita dulu. Kalau kita dulu SMA itu udah bagus, SPG itu udah bagus, SGO sudah bagus, karena levelnya dulu sekolahnya padat dan berisi. Sekarang kan enggak gini. Jadi oleh sebab itu, tolong lanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sepatah kata dari wali santri sekaligus penyerahan cenderamata dari orang tua kepada kepala sekolah. Kepada Bapak Suherman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kurang semangat, walaupun tengah hari harus semangat. Ya Pak Camat, kami ulangi dengan sebuah pantun. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Kata sambutan semua sudah disampaikan, sehingga konsep saya tak ada lagi. Kurang semangat Pak. Satu kali lagi pantun. Karena tadi banyak pantun, kita balas dengan pantun. Saya berasal dari Pasir Pengarayan, rajanya pantun bisa juga. Kasih semangat lah. Kalau kita pergi ke sawah, jangan lupa menanam padi. Masukkan anak ke pondok pesantren Al-Uswah, karena ilmunya sudah terbukti. Yang terhormat para segenap pimpinan pendiri pondok pesantren Al-Uswah yang kita cintai ini. Yang terhormat Bapak Bupati Kampar, yang sangat kami banggakan, karena di Pasir Pengarayan jarang dapat Pak Camat yang seperti ini. Dan juga yang terhormat Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Uswah, yaitu Bapak Syahrial Effendi SPD, dan yang terhormat Kepala Sekolah, semua majelis guru, Ustadz dan Ustazah, dan juga Ummi, dan yang terhormat semua wali santri yang telah berkorban menyekolahkan anaknya di pesantren Al-Uswah ini. Dan yang terhormat para semua wali santri, santriwan dan santriwati dari PAUD sampai SMP. Dan yang terhormat, besar tidak kami sebut gelar, kecil tidak kami sebut nama, kami rangkum dalam muslimin muslimat yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Oh, di sini kami mewakili dari wali santri mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Uswah, kepala sekolah ataupun semua majelis guru yang telah membimbing anak-anak kami. Terima kasih kami ucapkan kepada semua majelis guru yang telah bersusah payah mendidik anak-anak kami, yang telah bersusah payah membimbing selama lebih kurang 3 tahun di pondok ini. Itu semua berkat atas perjuangan beliau. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kami sebagai orang tua santri tidak akan bisa membalas semua itu. Mewakili wali santri, mohon maaf, meminta maaf kepada semua majelis guru yang mengajar di Pondok Pesantren Al-Uswah ini, di mana anak kami yang salah langkah, kaki yang salah langkah, mulut yang salah kata, yang susah untuk dibimbing dan dibina. Kami dari wali santri mohon maaf, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga ilmu yang Bapak ataupun Umi yang berikan kepada anak kami menjadi barokah dunia wal akhirat. Bernamij tali ad-du'a bil Ustaz Dedi Herman. Tafaddal al-waktu iyaka. Acara selanjutnya doa oleh Ustaz Dedi Herman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Mari kita sejenak berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua, harapan para orang tua di hari ini mudah-mudahan menjadi barokah. Ya Allah, anak kami hari ini yang telah lulus menyelesaikan pendidikan baik SD maupun SMP, ya Allah, jadikanlah ilmu yang melekat di hati mereka sebagai ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kabir, anak kami yang telah lulus menjadi ilmu yang barakah dan insyaallah bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk mencapai cita-citanya, ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami dari generasi-generasi kami ini, ya Allah, dari narkoba, dari zina, dari hal maksiat yang lain, ya Allah. Hindarkan generasi-generasi kami dari minuman keras, dari kemaksiatan yang akan bisa menjadikan menghambat ataupun terjadinya kerusakan di negeri kami, khususnya di kampung kami Jernih ini, ya Allah. Jadikan generasi-generasi kami generasi yang berkualitas, generasi yang hebat, generasi yang berbakti kepada orang tua, kepada nusa bangsa dan agama, ya Allah. Ya Allah, ya Kabir, ya Rahman, hanya Engkau lah bisa membolak-balikkan hati, ya Allah. Hati kami yang keras maka lunakkan, ya Allah. Hati kami yang bengkok, yang belum lurus, maka kembalikan ke jalan-Mu, ya Allah, sehingga kami semua bisa menggapai ridha-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan dari kami mohon maaf. Kemudian marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan lafaz hamdalah.